Bangun tidur. Emas peliharaan saya selama 3 tahun. Ternyata menjadi tunangan musuh bebuyutan saya. Di sudut yang remang-remang. Dengan satu tangan saya mencengkeram kedua tangannya. Tangan yang lain masuk ke gaun Cheongsamnya. Sayang, putuskan dengannya. Saya tidak sedang berdiskusi denganmu. Tetapi emas itu menjadi malu dan marah. Dan ingin memutuskan hubungan denganku. Kemudian aku mengetuk pintunya. Sayang, buka pintunya. Mari kita bertiga menjalani hidup dengan baik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tempat tidur ganda yang lebar ditutupi dengan bunga. Lin Bei. Maukah kamu menikah denganku? Meng Yao mengenakan gaun tali rendah hitam. Di bawah cahaya ungu muda. Seperti peri yang menawan. Aku menyalakan sebatang rokok. Perlahan menghembuskan lingkaran asap. Dan melambai padanya. Dia memiringkan tubuhnya dan melingkarkan dirinya di sekitarku seperti ular. Wajah sebesar telapak tangan. Mendongak menatap bibir merahku yang bergerak sedikit. Dan bertanya lagi. Lin Bei. Maukah kamu menikah denganku? Aku mencubit dagunya. Menunduk dan mencengkeram. Bibirnya. Dan sedikit memisahkannya. Dengan suara dingin. Bagaimana menurutmu? Mata Meng Yao berkilau putih salju. Lengan rampingnya yang halus. Melingkari leherku. Tidak bertanya lagi. Juga tidak menjawab. Semalaman sangat terikat. Keesokan paginya. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Ada secari kertas di atas meja. Dirinya sangat tampan. Tuan Lin, kontraknya tidak diperpanjang. Saya baru sadar dan menelepon asisten khusus. Kapan perjanjian pemeliharaan Wang Deva berakhir? Wang Deva mengatakan. Tunggu beberapa detik lalu balas. Tuan Lin. Kemarin adalah hari terakhir. Mataku berbinar. Menyalakan sebatang rokok. Menyelipkannya di ujung jari dan berkata lalu menutup telepon. Terlintas di benakku. Tadi malam. Wajah memelas Meng Yao. Manajer Lin. Hari ini Hiki yang bertunangan, Tuan menelepon. Meminta Anda untuk tidak datang terlambat. Sekitar pukul 12. Aku berbaring telentang di belakang mobil sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Orang tua itu sangat peduli pada anak angkatnya yang pandai bermain seruling. Wang Deva mengangguk. Hubungan Anda dengan Tuan tidak baik selama bertahun-tahun ini. Membiarkan Hikiang memanfaatkan celah itu. Tuan peduli. Tuan sudah lama ingin membawanya pulang dan secara resmi mengubah nama keluarganya menjadi Ling. Begitu terburu-buru untuk menikahkannya. Mungkin juga untuk mendapatkan cucu. Mencari alasan yang masuk akal untuk memberinya pekerjaan dan identitas. Aku menghisap sebatang rokok. Dengan malas menarik dasiku. Wang Deva. Nanti kita pergi. Aku melirik Meng. Jendela rumah Yao. Tirai tidak ditarik. Tidak ada seorang pun di sana. Mungkin tidak ada orang di rumah. Pertunjukan keluarga yang bahagia. Tidak pantas jika aku tidak pergi. Ayo pergi. Lalu Nona Meng. Aku memijat pangkal hidungku. Dia hanya merajuk. Dia tidak akan lari kemanapun. Pesta pertunangan Hiki yang malam ini sangat meriah. Orang tua itu ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan identitas Hikiang sebagai putra kedua. Menyewa seluruh hotel Anji. Ketika aku masuk bersama Wang Deva, ruangan itu sudah penuh dengan orang. Hanya saja suasana yang semula ramai dan harmonis. Langsung merosot ke dasar karena kedatanganku. Hari ini adalah pesta pertunangan Akiang. Kenapa kamu baru datang? Suara orang tua itu tidak senang. Tidak ada awal. Orang tua Anda. Aku menyunggingkan senyum. Membuka dua kancing manset. Duduk di samping lelaki tua itu. Meregangkan kaki. Bukannya aku yang bertunangan. Kenapa aku datang begitu awal? Lelaki tua itu agak tidak senang. Tetapi karena banyak orang. Dia tetap menahan diri. Dengan enggan menunjuk ke seberang. Ini adik iparmu. Temui dia.
Mulai sekarang kita adalah keluarga. Segera ada suara kursi digeser di seberang. Sesosok bayangan berdiri. Tubuh. Dengan gemetar mengangkat cangkir teh untuk memberi hormat. Aku mendengus dingin sambil mengganti gelas anggur. Lama tidak mengangkat kepala. Sikap macam apa ini? Lelaki tua itu dengan marah membanting cangkirnya dengan keras. Bayangan di seberang jelas bergoyang. Aku meliriknya. Tepat melihat wajah pucat di seberang. Ingin sekali menemukan tempat untuk bersembunyi. Ini adikku Meng Yao. Dia tergagap dan tidak berbicara. Wajahnya semakin pucat. Namun Hiki yang berdiri tanpa ekspresi. Dengan santai meletakkan tangannya di bahu Meng Yao. Kakak. Ini tunanganku Meng Yao. Mataku tertuju pada tangan Hiki yang di bahu Meng Yao, menyipitkan mata. Lalu menatap Meng Yao selama beberapa menit sebelum mengangkat cangkir anggur. Minum seteguk. Dia selanjutnya dengan senang hati pergi. Memberiku cek kosong karena menyukai Meng Yao dan bertunangan dengannya. Dia, Meng Yao, tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang proses. Minum teh cangkir demi cangkir. Terlalu gugup untuk mengangkat kepalanya dan minum. Setelah belasan cangkir teh, dia berdiri dengan wajah memerah. Tubuhnya berjalan menuju kamar mandi. Lelaki tua dan Hikiang sedang asyik mengobrol. Aku berjalan keluar. Lin Bei, begitu Meng Yao keluar dari kamar mandi. Aku menariknya ke kamar pribadi kosong di sebelahnya. Aku menyandarkannya ke pintu. Menatapnya dengan tatapan tanpa malu-malu. Meng Yao sangat cantik. Biasanya untuk menyenangkan hatiku. Huan-Huan selalu semakin menawan. Dia setiap hari berusaha keras untuk terlihat anggun. Dia mengenakan cheongsam putih bergaya Tiongkok. Tubuhku memiliki sosok yang bagus. Linglong Yongzi. Aku menyentuh pahanya dengan tanganku. Mengamatinya dengan saksama dari atas ke bawah. Berusaha keras untuk menyenangkan hatinya. Penuh penolakan tetapi akhirnya bertunangan. Menemukan keluarga. Dan mulai meninggalkanku. Aku menatap Meng Yao dari atas. Melihat ketegangan dan kebingungannya di matanya. Tiba-tiba merasa jengkel. Mereka masih menunggu kita. Ayo kembali dulu. Aku terkekeh pelan. Mencubit dagunya. Dan menciumnya dengan kasar. Meng Yao terengah-engah dan meronta. Namun menggigitku dengan keras. Heh. Jadi kamu langsung berbalik dan tidak mengenaliku. Aku mengangkat tangan dan menyeka bibirku. Berdarah. Si kecil menggigit cukup keras. Aku akan menjelaskan padamu nanti, oke? Saat dia menggeliat, tanganku sudah masuk ke dalam tubuhnya. Meng Yao menggigit bibirnya. Wajahnya memerah. Aku membungkuk dan berbisik di telinganya. Sayang, kamu harus putus dengannya. Aku terkekeh pelan. Suaraku terdengar dingin. Meng Yao, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Kembali ke meja makan. Pipi Meng Yao masih memerah tidak normal. Hiki yang meliriknya. Dengan perhatian memberikan sapu tangan, apakah kamu kepanasan? Aku menyuruh pelayan menyalakan AC. Meng Yao tersadar dari lamunannya. Tersenyum canggung. Agak gugup. Orang tua itu tersenyum mendengar itu. Matanya penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Mengapa gugup? Mulai sekarang kita adalah keluarga, hari-hari bersama kita masih panjang. Sambil berbicara, dia menatapku, Abe. Kau bilang aku menghisap rokok sepanjang hidupku, kan? Siapa yang mau menjadi keluarga dengan anak palsunya? Lalu matanya menyapu leher Meng Yao. Dia tadi berjalan terburu-buru. Ada satu kancing yang lepas. Tulang selangka putih di bawah cahaya lampu yang gila sangatlah indah. Membuat orang ingin menekannya di bawah tubuh. Menyiksanya dengan kejam terlintas di benakku. Semalam Meng Yao menangis memohon padaku. Ya, adik ipar. Hari-hari kita masih panjang. Meng Yao sedikit gemetar mencoba menenangkan diri. Mengangkat kepalanya keluarga. Aku tertawa. Tertawa lebih buruk daripada menangis.
Ada apa dengan mulutmu? Orang tua itu tiba-tiba memiringkan kepalanya. Melihatku menatap bibirku. Sorot matanya menjadi gelap. Kucing menggigit. Lin, sudah kubilang pada wanita tidak jelas di luar sana. Sebaiknya kau urus sendiri kami. Keluarga Lin tidak akan pernah mengizinkan wanita seperti itu masuk. Aku dengan santai membuang abu rokok. Mengangkat mata dan melihat Meng Yao. Oh, benarkah? Putri kecil keluarga Gu sudah menyukaimu sejak kecil selama bertahun-tahun. Selalu menunggumu. Kau luangkan waktu untuk bertemu dengannya. Menurutku dia lumayan. Wajahnya juga cantik. Orangnya juga sopan. Tidak rendah diri. Kau dan aku menggerutu lagi. Wajah Meng Yao di seberang jelas menjadi lebih pucat. Aku mendengus dingin. Tangan tanpa sadar akan gemetar. Aku tertawa pelan. Mengangkat kepala dan melihat ayah orang tua itu. Karena kau sangat menyukainya. Nikahi saja. Bagaimanapun, dia hanya ingin masuk ke pintu keluarga Lin. Dengan siapapun sama saja, mengikutimu. Dia bisa membagi warisan lebih cepat. Tidak lebih murah daripada denganku. Orang tua itu marah dan membanting cangkir teh. Air teh panas memercik ke punggung tanganku. Langsung muncul banyak gelembung. Aku melirik punggung tanganku dengan muram. Mengambil jaket jas. Dengan satu tendangan, kursi terbalik. Dia berjalan keluar dengan langkah besar. Di belakangnya ada suara gerutuan orang tua itu. Setiap kata adalah, anak haram. Hikyang dengan lembut membujuk orang tua itu. Jangan marah. Suara orang tua itu langsung menjadi jauh lebih ramah. Aku mendengus dingin. Orang tua yang tidak menghormati usia. Bahkan tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhnya sendiri. Masih punya muka untuk ikut campur urusanku. Dini hari, aku mengirim pesan mabuk ke Meng Yao. Ponsel tidak bergerak. Tapi lampu di kamarnya menyala. 5 menit kemudian, Meng Yao berlari cepat dengan piyama dan sandal. Seperti kelinci kecil. DDFA? Kehilangan mobil bawah tanah. Meng Yao mengepalkan tinjunya. Menundukkan kepalanya. Tidak berani menatapku. Aku mencengkeram tengkuknya. Langsung menariknya ke dalam pelukanku. Kapan kau jadian? Pacar? Meng Yao mendongak. Ada sedikit kebingungan di matanya. Dan dengan cepat, menundukkan kepalanya. Baru saja jadian adalah kontrak. Kemarin berakhir. Kau baru jadian hari itu dan langsung bertunangan. Meng Yao tergagap. Sesekali dengan gugup menggosok matanya dan menyapu punggung tanganku. Tiba-tiba mengeluarkan salep dari sakunya. Dengan hati-hati menggunakan ujung jarinya untuk mengoleskannya ke punggung tanganku. Aku dengan dingin menghempaskan tangannya. Apakah kau pikir pantas untuk menjadi adik iparku? Kata-kata, adik ipar, membuat tubuh Meng Yao membeku. Dia dengan kecewa melepaskan tanganku. Matanya memerah. Hong Lin Bei. Awalnya kita setuju bahwa setelah 3 tahun kontrak berakhir, aku bisa memilih untuk memperpanjang atau tidak. Kau bilang kau tidak akan mencampuri kebebasanku. HMPH, awalnya aku memang mengatakan itu. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan kabur. Aku dengan kesal mengeluarkan sebatang rokok. Menarik napas dalam-dalam. Berkata padanya, putus dengannya tidak boleh. Ini benar-benar tidak boleh. Aku menggigit rokok di mulutku. Menyipitkan mata dan mengamati Meng Yao. Ketahuilah bahwa selama 3 tahun ini, dia selalu sangat patuh. Penurut seperti kelinci kecil. Tidak ada sedikit pun ketegasan. Tapi hari ini, dia pertama kali menolakku. Bajingan itu sebenarnya punya apa yang bagus. Ayah kandungnya baru saja meninggal. Segera setelah itu dia pergi untuk melayani orang tua yang berselingkuh dengan ibunya. Apakah barang semacam ini tidak setia dan tidak benar? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi wanita kaya bersamanya? Meng Yao? Daripada memilih dia, lebih baik ikut denganku. Aku memilihmu, apakah kamu bersedia menikahiku?
Kulihat mata Meng Yao memerah. Mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar. Air mata langsung keluar. Lin Bei. Aku tidak ingin lagi menjadi burung kenari yang terkurung di dalam sangkar, juga tidak ingin menjadi kekasihmu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ada begitu banyak wanita di sekitarmu. Aku sama sekali tidak penting. Aku hanya ingin menjalani kehidupan orang biasa. Bisa berjalan di bawah sinar matahari dengan jujur, sampai di sini saja ya. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit kesal. Kata-kata yang kuucapkan juga lepas kendali seperti duri di tanah. Meng Yao, apakah kamu mengatakan kepadaku? Kamu sekarang ingin lari sendiri. Hal itu tidak kamu miliki 3 tahun lalu. Sekarang punya uang. Standarmu mengeras dan kamu ingin harga diri. Apakah itu maksudnya? Wajah Meng Yao langsung memucat. Tinjuannya terkepal erat. Bibirnya juga sedikit bergetar. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Dari mana harga diri dan uangmu sekarang berasal? Apakah kamu tidak tahu di dalam hatimu sendiri? Jika tidak ada aku. Dengan kemampuan apa kamu akan mengejar harga dirimu? Dengan suara keras. Meng Yao dengan cepat melompat keluar dari mobil. Membanting pintu mobil dengan keras. Tanpa menoleh ke belakang, dia langsung lari. Aku menatap punggungnya. Hatiku terasa sesak. Mulutku ini benar-benar kurang ajar. Tidak bisakah aku membujuknya dengan baik? Tidak lama kemudian. Kung Fu Wang Deva perlahan menyerahkan mobilnya. Dia menoleh dan menatapku sambil tersenyum. Manajer Lin, Nona Meng hanya terlalu bersemangat melihat Anda datang sendiri mencarinya. Makanya dia lari. Aku meliriknya dengan dingin. Ketika Tuhan menaburkan kebijaksanaan di dunia. Hanya kamu seorang yang membawa payung, ya? Setelah Wang Deva mendengar ini, dia diam-diam memalingkan wajahnya. Berbisik pelan, kamu sangat bijaksana. Lalu kenapa kamu membuat orang marah dan lari? Keesokan harinya, aku duduk di kantor, menatap ponsel dan memutarnya dengan bosan. Hari ketiga, Wang Deva menyilangkan kakinya. Duduk dengan santai di sofa sambil bermain game. Pandangan kami bertemu. Aku lalu bertanya padanya. Menurutmu bagaimana cara membujuk wanita? Siapa? Aku menatap Wang Deva tanpa bicara. Wang Deva melihat ini. Langsung duduk tegak. Meletakkan ponselnya. Dengan ekspresi terkejut berkata, Anda sedang berbicara tentang Nona Meng? Nona Meng sangat baik. Dia sama sekali tidak akan marah. Kapan dia perlu Anda bujuk secara pribadi? Aku langsung tersedak. Dia memang tidak pernah marah. Tapi kalau dia marah, dia akan membuat keributan. Tidak memberi saya kesempatan untuk belajar sama sekali. Justru karena itu, aku bertanya padamu bagaimana cara membujuknya? Wang Deva menyentuh ujung hidungnya. Kalau soal membujuk wanita, itu sangat sederhana. Tidak lain adalah memberi tas, memberi pakaian cantik. Jika benar-benar tidak bisa, langsung beri uang? Di dunia ini tidak ada wanita yang tidak menyukai ini. Apakah cara ini benar-benar berhasil? Saya sedikit ragu. Wang Deva mengangguk dengan pasti. Lebih berharga dari emas asli. Saya merenung lama. Akhirnya saya mengeluarkan selembar cek dari laci dan menyerahkannya kepada Wang Deva. Bawa ini padanya. Biarkan dia mengisinya sesuka hati. Ingin menulis berapapun, tulis saja. Wang Deva melirik cek itu. Awalnya dia tertegun sejenak. Kemudian dia bergumam dan keluar. Apa yang dia katakan secara spesifik? Saya juga tidak mendengar dengan jelas. Dia samar-samar mendengar, orang bodoh. 3 kata ini. Wang Deva kembali dengan cukup cepat, hanya sekitar 40 menit. Tapi melihat wajahnya yang berdebu, apakah dia menerimanya? Wang Deva dengan canggung menggaruk kepalanya. Mengeluarkan selembar cek yang robek menjadi beberapa bagian dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Nona Meng berkata, dia lebih baik mati daripada menerima uang haram Anda.
Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Wang Deva mengangguk. Dia sampai menangis karena marah. Juga mengatakan bahwa Anda jangan terlalu menindas orang. Saya langsung menyapu semua potongan cek di atas meja ke lantai. Memegang rokok. Menghisapnya dalam-dalam. Bukankah kamu bilang wanita semua menyukai ini? Saya memberinya cek. Biarkan dia menjilatnya sesuka hati. Mengapa dia masih tidak senang? Wang Deva juga tampak marah. Tian Yindi mengangguk, memang terlalu tidak tahu berterima kasih. Jika saya jadi Nona Meng, saya akan langsung mengambil cek itu. Dengan cepat berkemas dan tinggal di rumah Anda. Tangan saya yang memegang rokok tiba-tiba berhenti. Menatap Wang Deva dengan tatapan santai. Wang Deva gemetar di sekujur tubuhnya. Suaranya juga melemah. Mungkin bukan karena dia tidak mencintai uang. Tetapi karena dia sekarang sudah bertunangan. Lagi pula, statusnya saat ini adalah tunangan adik palsu Anda, menerima uang Anda memang tidak pantas. Aku menyipitkan mata dan berpikir sejenak. Agak masuk akal. Wang Deva kemudian menghela napas lega. Alasan mengapa dia tidak menerimanya. Pasti karena dia merasa Hikiang punya uang. Bukankah lelaki tua itu memberi Hikiang sebuah proyek? Kau pergi dan menjegalnya. Membuatnya kehilangan banyak uang. Aku ingin tahu apakah dia menginginkan Wang Deva untuk bersenang-senang seumur hidup. Itu beberapa ratus juta. Apakah pantas melakukan ini? Bukankah itu juga uang perusahaan kita? Aku tertawa bodoh seumur hidup. Apakah aku orang yang kekurangan uang sebanyak itu? Bagaimana bisa mengejar seorang wanita tanpa mengeluarkan modal? Sejak Hikiang bertunangan, dia pindah ke rumah tua untuk tinggal. Untuk menunjukkan pemandangan keluarga Lin yang harmonis dan seperti istana bawah tanah. Orang tua itu membuat aturan bahwa setiap hari Sabtu semua orang harus kembali ke rumah tua. Suatu hari, dia takut aku tidak setuju. Dan secara khusus meneleponku. Aku tahu kau tidak menyukai Hikiang. Tapi anak ini juga sangat menyedihkan. Ibunya meninggal lebih awal. Dan ayahnya adalah bajingan. Aku selalu merasa bersalah kepada ibunya. Kau lihat saja demi hubungan ayah dan anak kita. Lebih bersabar. Dan juga adik iparmu itu. Bagaimanapun juga dia belum menikah. Jangan membuatnya terlalu sulit. Adik ipar juga pergi aku mengobrol tentang abu rokok. Masih belum ingin mendengarkan lelaki tua itu. Orang tua yang menjijikan dan kacau itu mengangguk. Hati sudah tenang. Di masa depan kita adalah satu keluarga. Datang dan beradaptasi. Beradaptasi juga seharusnya. Jangan mempersulitnya. Oke. Aku pergi. Orang tua itu mungkin tidak menyangka aku akan setuju begitu cepat. Aku bertanya. Benar-benar pergi. Pagi-pagi sekali pada hari Sabtu. Aku melangkah dengan ringan. Keluar dari pintu. Wang Deva bersandar di pintu mobil sambil merokok. Begitu dia melihatku, dia berlari seperti anjing kecil. Tuan Lin. Kenapa kamu keluar begitu cepat hari ini? Aku makan seteguk. Apakah kamu menguntit Meng Yao kemarin? Hai. Jangan sebut itu. Sejak kejadian mengirim cek terakhir kali, Nona Meng sekarang mulai mengambil jalan memutar saat pulang. Aku sudah menguntit selama 3 hari berturut-turut. Dia bisa menyelinap naik tanpa ada yang tahu. Aku bahkan curiga dia langsung masuk dari jendela. Aku membuka pintu mobil dan duduk. Apakah proyek Hikiang panik? Wang Deva menyalakan mobil. Sambil mengangguk dengan tergesa-gesa. Beberapa panik. Beberapa perusahaan bangkrut. Kudengar orang tua itu sangat marah. Dia juga memberitahu eksekutif perusahaan bahwa tuan muda kedua sama sekali bukan anak kandungnya. Sama sekali tidak mirip dengannya. Dia bukan orang yang pandai berbisnis. Aku tersenyum puas. Sepertinya orang tua itu masih memiliki sedikit penilaian. Meng Yao baru tiba di rumah tua sekitar pukul 10. Dia mengenakan gaun kecil yang sangat lembut. Dia juga membawa beberapa hadiah. Dia tersenyum sangat lembut ketika melihat orang tua itu.
Ini sangat berbeda dari penampilannya saat dia menggodaku dengan stoking hitam. Benar-benar seperti orang yang berbeda. Aku berjalan turun dari atas, dengan sebatang rokok di mulutku. Aku berjalan ke arahnya, dan tanpa sengaja menyenggol pinggangnya. Begitu melihatku, Meng Yao tanpa sadar mundur selangkah. Ada tatapan canggung di matanya. Sangat sopan. Dulu baik-baik saja. Membeli begitu banyak barang. Seolah-olah datang untuk menjenguk orang sakit. Ketika orang tua itu mendengarnya, dia mengangkat tongkatnya untuk memukulku. Tidak bisa berbicara. Diam saja. Aku makan seteguk dan langsung duduk di sofa. Mataku tidak pernah meninggalkannya. Meng Yao. Harus kukatakan, aku belum melihatnya selama beberapa hari, dia semakin cantik. Orang tua itu memiliki kebiasaan berjalan-jalan di siang hari. Tiba-tiba hanya ada aku dan Meng Yao di ruangan itu. Meng Yao tampak agak terkekang. Sengaja duduk di sofa terjauh dariku. Menunduk dan terus mengirim pesan. Kukira dia sedang menghubungi Hikiang. Memikirkan ini, aku mengangkat kaki dan berjalan mendekat. Mimpi Yao terlalu asyik menonton. Sama sekali tidak menyadari bahwa aku sudah berdiri di belakangnya. Sungguh memalukan. Dia duduk tepat di depanku. Sekarang setiap kali aku melihatnya, aku teringat adegan Wang Deva melemparkan cek ke wajahku. Dan menyuruhku untuk tidak lupa membakarkan dupa untuknya ketika aku kembali. Orang macam apa ini? Sayang sekali wajahnya setampan itu. Otaknya berisi seperti plasenta. Apa yang dia pikirkan? Benar-benar menyuruh asisten khusus untuk melemparkan cek ke orang. Wajahnya masih sangat menghina Meng Yao. Jangan pernah memperhatikannya. Lempar ke wajahnya. Aku memiringkan kepala dan melihat dengan jelek. Wang Deva yang sedang menggoda anjing di halaman tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Dia melemparkan cek ke wajahmu. Tubuh Meng Yao langsung membeku. Dia langsung mematikan ponselnya. Layar menatapku. Aku melihat keluar. Orang tua itu sudah berjalan jauh. Jadi aku meraih lengan Meng Yao. Dan menerjang ke atas. Lantai 2 adalah kamarku. Meng Yao adalah milikku. Karena kekuatannya tidak sekuat aku. Dia dengan paksa didorong ke pintu olehku. Kenapa tidak mau ceknya? Wajah Meng Yao sedikit merah. Aku tidak mau uangmu. Lalu apa yang kamu suka? Katakan padaku, aku akan membelikanmu barang-barangmu. Aku tidak menginginkan apapun. Dulu kamu meminta barang-barangku, bukankah sedikit? Bisakah kamu menghitungnya sendiri? Katakan saja pakaian yang kamu kenakan dari dalam keluar. Mana yang tidak dibeli dengan uangku? Meng Yao sekarang tidak berbicara. Lingkaran matanya memerah. Air mata akan segera jatuh. Aku ingin sekali mengangkat tangan dan menampar diriku sendiri. Mulutku yang rusak ini pantas tidak mendapatkan istri. Aku, Meng Yao, tiba-tiba mendorongku menjauh. Wajahnya menjadi lebih pucat. Tuan Lin. Kita sudah berakhir. Jika tidak ada apa-apa. Mohon. Lain kali jangan suruh asisten Chen mencariku lagi. Dulu aku memang menerima banyak barang darimu. Tapi itu selama masa kontrak kita. Sekarang setelah kontrak berakhir. Sebaiknya kita tidak bertemu secara pribadi. Setelah mengatakan ini, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan. Tiba-tiba dia melepaskan diri. Aku membanting pintu dan berlari menuruni tangga. Hikiang kembali hampir jam 12. Dan dia juga membawa seorang gadis. Gadis itu tampak lembut dan lemah, berpakaian sangat sopan. Sekilas terlihat seperti wanita dari keluarga terkemuka. Mimpi Yao sedikit terkejut saat itu. Bahkan sebelum dia membuka mulut. Aku sudah mulai tertawa bodoh. Adik ipar? Ini masih di rumah. Kamu sudah membawa wanita lain untuk menjalani hidup. Permainannya cukup seru. Gadis itu tertegun sejenak. Wajahnya langsung memerah. Hikiang berjalan tanpa ekspresi ke sisi Meng Yao. Pertama memanggilnya, lalu menatapku. Kakak, ini nona mudaku kedua. Ayah memintaku untuk menjemputnya.
Nona muda kedua. Aku melirik wajah gadis itu yang memerah karena malu. Mendengus? Terlihat sangat bodoh. Aku membuat 20 hidangan untuk makan siang. Aku duduk di sebelah orang tua itu. Nona muda Gu kedua itu memiliki kulit yang tebal. Dia bersikeras duduk di sampingku dan terus memberiku lauk. Lin Bei, ini dari keluarga Gu. Nona muda kedua, Gu Qinghan. Gu Qinghan. Setelah kembali dari luar negeri, dia langsung bekerja di grup Gu. Keluarga mereka bergerak di bidang properti. Kebetulan kamu juga memiliki perusahaan properti atas namamu. Kalian berdua bisa dibilang memiliki kesamaan. Gu Qinghan mengangguk dengan malu-malu. Ya, Tuan Lin, di masa depan saya harus banyak belajar dari Tuan Lin. Aku minum seteguk teh, berkata perlahan. Saya juga punya perusahaan hewan peliharaan atas nama saya. Kalau begitu, saya dan anjing juga punya banyak kesamaan. Wajah laki tua itu langsung menjadi lebih cerah. Dia mengambil sumpit dan memukul tanganku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat minta maaf pada nona muda Gu. Aku tertawa hampa. Tidak memperhatikannya. Hanya melirik Gu Qinghan dengan muram. Gu Qinghan tersenyum canggung. Tidak apa-apa. Presiden Lin selalu terus terang. Saya tidak keberatan memiliki kulit setebal ini. Tidak keberatan juga normal. Gadis mana yang berkulit tipis akan datang ke pintu untuk makan dengan wajah menjilat? Apakah ada orang di keluarga Lin yang akrab denganmu? Wajah Gu Qinghan menjadi sangat jelek. Tapi dia masih memaksakan senyum. Presiden Lin berkata. Tertawa. Kakek Fu yang mengundangku. Aku segera berdiri untuk memberi tempat pada Gu Qinghan. Karena kamu datang untuk lelaki tua itu, maka kamu duduk di sini akan memudahkan kalian berdua untuk meningkatkan hubungan. Tepatnya aku khawatir tidak punya alasan untuk duduk di samping Meng Yao. Kata-katanya memberiku kesempatan. Aku langsung duduk di sebelah Meng Yao, menunduk dan menambahkan sepotong ayam untuknya. Adik ipar, mari kita tingkatkan juga hubungan kita. Lihatlah betapa cocoknya nona muda Gu dan ayah. 8. Jika kamu bersedia menikahi ibu tiri, aku akan mengenali nona muda Gu Meng Yao. Seseorang tidak bisa menahannya. Tersenyum terbahak-bahak. Mata itu sangat cerah dan indah. Makanan ini sangat tidak menyenangkan. Orang tua itu merasa tidak nyaman. Tetapi karena kehadiran Gu Qinghan, hanya bisa terus menatapku dengan wajah muram. Hi Qiang masih terlihat tenang dan santai. Duduk dan dari waktu ke waktu menambahkan sayuran ke mangkuk Meng Yao. Tapi sangat jelas, dia tidak mengerti selera Meng Yao. Semua yang ditambahkan adalah yang tidak disukai Meng Yao. Jadi meskipun mangkuknya menumpuk seperti gunung kecil, Meng Yao tidak menyentuhnya sama sekali. Aku dan Meng Yao sudah bersama selama 3 tahun. Tahu betul betapa cerewetnya mulutnya. Termasuk tipe orang yang suka makan. Kalau suka, makannya tidak berhenti. Kalau tidak suka, satu gigitan pun tidak disentuh. Aku menambahkan beberapa sumpit ayam dadu untuknya. Dan dia memakannya semua tanpa bersuara. Piring ayam dadu itu agak jauh. Mungkin dia malu untuk berdiri mengambilnya. Hanya bisa menatap piring dengan penuh harap. Melihat sudut bibirku tertarik ke atas. Langsung saja aku memindahkan piring itu ke depannya. Adik ipar suka makan, makanlah yang banyak. Jangan sungkan hanya karena ada orang luar. Orang itu mungkin akan jadi ibu tiri kita nanti. Plak! Orang tua itu akhirnya tidak tahan lagi. Dengan keras membanting sumpitnya ke lantai. Kau anak durhaka, apa yang kau bicarakan ini? Aku mengabaikannya, dan terus mengambilkan sayur untuk Meng Yao. Meng Yao sedikit takut. Pak tua, saat ini bahkan tidak berani mengambil sumpit. Menunduk menatap piring. Tidak berani berkata sepatah kata pun. Diam-diam aku menggenggam tangan Meng Yao di bawah meja. Dia meronta beberapa kali. Tidak lepas. Jadi dia tidak bergerak lagi. Membiarkanku meremas tangannya yang kecil, masih begitu lembut. Ingin sekali menciumnya.
Anda juga tahu menjodoh-jodohkan orang itu omong kosong. Lalu kenapa Anda tidak minta maaf padaku? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Usiamu sudah berapa? Aki yang sudah bertunangan. Anda bahkan tidak punya calon pasangan. Gu Qinghan tidak pantas untukmu? Baik urusan keluarga, penampilan, atau kepribadian. Di seluruh kota ini. Di mana Anda akan menemukan gadis sebaik ini? Aku dengan dingin melirik Gu Qinghan tanpa berkata apa-apa. Dia sedang menatapku dengan penuh harap. Tetapi begitu bersentuhan dengan tatapan dinginku, dia langsung menundukkan kepalanya. Memasang ekspresi sedih. Iya. Kakak, ayah juga demi kebaikanmu. Panggilan, ayah, ini sangat akrab. Orang yang tidak tahu akan mengira dia ayah kandungnya. Aku berkata, aku lapar. Menoleh dan melihat Hikiang. Kau juga merasa bahwa kakak kedua Gu tidak salah. Hikiang melirik ayahnya dan mengangguk. Nona muda Gu kedua memang cukup baik. Karena adik kedua juga merasa baik. Kalau begitu, aku berikan padamu saja. Bagaimanapun, kalian berdua sama-sama, dua, bodoh. Benar-benar cocok. Hikiang langsung terdiam. Malu-malu melirik Meng Yao. Anak durhaka ini, jika tidak makan, keluar saja. Gu Qinghan juga mulai menangis tepat waktu. Terisak-isak, aku mendengus dingin. Mengambil jaket dan berdiri. Jika bukan karena ingin bertemu Meng Yao. Apa kau pikir aku sudi datang untuk makan malam ini? Malam. Aku mengajak Wang Deva minum di villa. Tuan Lin. Menurutku, nona yatim piatu itu juga lumayan. Kenapa Anda tidak menyukainya? Aku mendesah sedih. Dia bertemu orang dan berkata, menyukaiku selama lebih dari 10 tahun. Dia baru berusia awal 20-an tahun ini. Coba kau beritahu bagaimana dia menyukaiku selama 10 tahun ini? Terlebih lagi, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Apa yang dia katakan tentang menyukaiku? Menurutku, dia menyukai uang keluarga tetangga kami. Bukankah Nona Meng juga begitu? Bukankah dia dulu bersamamu karena menyukai uangmu? Aku menoleh, menatap Wang Deva dengan dingin. Jika dia bisa menyukai uangku setiap hari selama sisa hidupnya, itu sama saja dengan mencintaiku. Wang Deva tersedak. Bergumam pelan. Sungguh cinta yang besar. Apa katamu? Wang Deva tersenyum. Aku bilang cinta Anda sedalam lautan. Saya sependapat bahwa mimpi dan dia berbeda. Apa bedanya? Mimpi lebih cantik darinya. Tubuhku lebih baik darinya, suaraku lebih enak didengar darinya. Dan juga sangat cocok denganku. Entah bagaimana cocok dengan wajah seriusku menatap kecocokan tubuh Wang Deva. Pertama kali aku bertemu Meng Yao adalah di tempat kejadian perundungan di sekolah. Saat itu Meng Yao dikelilingi oleh sekelompok pria dan wanita. Seluruh tubuhnya berlumpur. Duduk di tanah, gadis yang memimpin menekan kepalanya ke dalam lumpur. Sementara anak laki-laki di sebelahnya berteriak-teriak ingin menanggalkan pakaiannya. Awalnya aku mengira gadis kecil ini akan menangis. Tapi Meng Yao membiarkan mereka memperlakukannya dengan mata kosong dan tanpa ekspresi, seperti boneka tanpa jiwa. Aku tidak pernah menjadi orang baik yang suka ikut campur. Tapi melihat penampilan itu, tiba-tiba aku merasa kasihan. Aku menginjak pedal gas dengan keras. Dan mobil berhenti mendadak di depan para pelaku bullying itu. Gadis yang memimpin itu ketakutan. Mengutuk dan membawa orang lain pergi, Meng. Sambil menggelengkan kepala, ketika aku berbalik untuk pergi. Dia bertanya padaku. Tuan, bisakah Anda menyelamatkan saya? Orang tua Meng Yao sudah meninggal. Konon mereka membawa sejumlah uang penggalangan dana untuk berbisnis. Tetapi bisnisnya gagal. Dan pasangan itu tidak punya jalan lain. Sehingga mereka melompat dari gedung. Anak-anak dari keluarga kreditur itu datang mencari masalah dengan Meng Yao setiap beberapa hari. Meng masih seorang siswa yang berprestasi. Bisa menggunakan beasiswa untuk membayar sekolah dan melunasi hutang. Sama sekali tidak punya uang lebih untuk membayar hutang.
Aku adalah seorang pengusaha. Tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun. Tidak mengharapkan imbalan untuk perbuatan baik. Aku memberitahunya untuk mengikutiku selama 3 tahun. Aku akan membantumu melunasi hutang. Meng Yao setuju dengan 3 tahun ini. Dia melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang istri. Mengurus semua hal, menghadiri jamuan makan. Dan setiap kali aku pulang terlambat, dia akan duduk dengan patuh di sofa menungguku. Ketika aku sedang tidak bahagia, dia akan berbaring di pelukanku, berbicara dengan lembut untuk menghiburku. Aku sakit mak. Dia mengubah cara. Aku membuat berbagai macam makanan bergizi. Seperti yang dikatakan Meng Yao sendiri. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadaku. Tubuhnya, dia tidak punya apa-apa. Jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memberiku kehangatan. Aku kebetulan adalah hal-hal yang mencari imbalan ini. Dia mudah untuk membuat orang membayar kembali tetapi tidak. Hobi paling mendasar saya adalah melukis diri sendiri. Sejak orang tua saya meninggal, setiap lukisannya menggambarkan sinar matahari yang masuk dari jendela dari lantai ke langit-langit. Jatuh pada Meng Yao. Seluruh dirinya bermandikan cahaya. Ketika dia menoleh untuk melihatku, dia tersenyum begitu indah melawan cahaya. Sebelum Meng Yao bertanya apakah aku bersedia menikahinya, aku tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Aku memang tidak pernah berpikir apakah aku ingin menikahinya. Tapi aku juga tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Tetapi jika aku benar-benar akan menikahi seorang gadis, orang itu hanya bisa Meng Yao. Apakah kamu menemukannya? Bagaimana Meng Yao dan Hiki yang bertemu? Wang Deva bergumam dengan mabuk sepanjang hidupnya. Mereka berdua sepertinya mahasiswa Shenda. Tuan muda kedua pernah mengejar Nona Meng untuk sementara waktu. Tetapi saat itu Nona Meng hanya memikirkanmu. Ini tidak banyak interaksi antara keduanya. Yaitu, sebulan sebelum kontrak Anda berakhir. Mereka berdua kadang-kadang bertemu. Tetapi mereka semua berada di tempat umum. Mereka tidak terlihat seperti pasangan. Dan teman-teman Nona Meng tidak tahu bahwa dia punya pacar. Aku menyipitkan mata. Aku mengeluarkan cek lain dari pelukanku dan menyerahkannya kepada Wang Deva. Wang Deva menatap cek itu dengan bingung. Juga menyipitkan mata padaku. Kamu sekarang memperlakukanku sebagai Meng Yao. Ulangi proses kamu memberinya cek terakhir kali untukku. Wang Deva berdiri terhuyung-huyung. Dia melemparkan cek itu ke wajahku. Ini diberikan oleh Direktur Lin kami kepadamu. Cukup untuk membeli sisa hidupmu. Dengan uang ini, kamu harus berterima kasih kepada Direktur Lin kami. Bahkan jika kamu memberinya dupa setiap hari selama sisa hidupmu, itu tidak berlebihan. Wang Deva selesai berbicara dan masih tampak bangga. Direktur Lin? Apakah aku melakukan ini dengan baik? Pertama, saya menyatakan kepada Nona Meng tekad Anda untuk menghabiskan hidup bersamanya. Kedua, saya secara implisit mengingatkannya untuk bersyukur. Lagi pula, kesempatan untuk menghabiskan sisa hidup Anda dengan Anda. Tidak semua orang memilikinya. Hehe. Sambil menggulung lengan bajuku. Sambil menatap Wang Deva. Asisten Wang dapat memilikimu. Sungguh beruntungnya aku. Aku menampar wajahnya dengan tamparan keras. Aduh. Direktur Lin? Kenapa Anda memukul saya? Aku balas memukulnya dengan tinju. Tahukah Anda apa yang dia katakan kepada sahabatku? Dia bilang aku mengirim orang untuk mempermalukannya. Jika bukan karena kau, si bodoh ini. Istriku sudah lama kembali. Aku tidak perlu begadang di malam hari dengan selimut dingin. Mengobrol denganmu, si jomblo, di tengah angin dingin. Proyek yang kakek serahkan kepada Hikiang. Pada akhirnya merugi besar. Bahkan setelah itu, kakek menggunakan koneksinya sendiri. Tetap saja tidak bisa memulihkan situasi. Setelah berpikir beberapa kali, kakek akhirnya memikirkanku. Bagaimanapun juga, ini adalah aset keluarga. Tidak peduli siapa yang mengerjakannya. Yang didapatkan adalah uang keluarga Lin. Kau bantu saja Kiang. Kali ini dia akan mengingat kebaikanmu. Aku menghisap rokok. Sedikit pun tidak tergoda.
Aku tahu kau membencinya dalam hati. Dan menyalahkanku karena membawanya kembali. Tapi ketahuilah bahwa Qiang tidak bersalah. Setelah bibimu meninggal, ayahnya yang brengsek itu kecanduan judi. Qiang telah menderita banyak hal. Bagaimana aku bisa tega mengabaikannya? Aku tertawa sinis. Dulu ketika kakek masih muda, dia adalah tokoh terkenal di dunia bisnis. Terkenal karena kejam dan tanpa ampun dalam bertindak. Kapan dia pernah berbicara tentang perasaan di hadapan keuntungan? Bahkan terhadap ibuku dan aku, dia selalu bersikap profesional. Sekarang malah sebaliknya. Demi kekasih dan putra yang dilahirkan pria lain, dia benar-benar bersikap kebapakan. Aku menatapnya dengan ekspresi sinis. Di mata kakek terpancar sedikit amarah. Kau katakan dengan jujur. Apakah kau bersedia membantu kali ini? Tidak mau membantuku menjawab? Memangnya pria bisa menolak serigala berbulu domba? Kakek sudah lupa. Dulu Anda mempertaruhkan perjanjian dan membuat keluarga Lin kehilangan segalanya. Grup saat ini memang masih bernama Lin. Tapi hutan ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Orang luar tidak tahu bahwa kamu juga kehilangan ingatan. Orang tua itu tiba-tiba merasa sedikit sesak napas. Bahkan jika demikian, bagaimanapun juga itu adalah properti keluarga Lin. Kita semua adalah satu keluarga. Jangan membicarakan dua keluarga. Aku menjentikan abu rokok dan dengan santai mematikan puntung rokok di atas meja. Kau yang membawanya kembali. Jika kau ingin memberikannya padanya, biarkan dia mendapatkannya sendiri dengan kemampuannya. Ingin mendapatkan keuntungan dariku dengan cuma-cuma. Biarkan aku memberitahumu ini. Bahkan jika aku memberikannya pada Qiang, dia tidak akan memiliki takdir untuk itu. Aku terlalu malas untuk memperhatikan raungan lelaki tua itu. Mengambil jaket jas. Dan dengan santai keluar dari rumah. Aku sama sekali tidak menyangka. Begitu aku keluar, aku bertabrakan dengan Meng Yao. Meng Yao hari ini mengenakan gaun. Berbicara dengan Gu Qinghan. Gu Qinghan melihatku bertabrakan. Meng Yao berlari dengan gembira di depanku. Lin, Anda sudah keluar. Aku mendengus. Dan langsung melewatinya. Gu Qinghan berjalan ke depan Meng Yao. Apakah kau ingin berbicara denganku? Meng Yao tertegun sejenak. Dan menatapku dengan bingung. Tidak. Aku mengangkat sudut mulutku. Dan cukup puas dengan jawabannya. Tanpa sadar mengangkat tanganku. Menyentuh kepalanya. Tampaknya dia tidak memiliki perasaan yang tulus untuk Qiang. Kalau tidak, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memintaku membantunya. Gu Qinghan dengan berani mendekat. Dan berkata dengan ekspresi perhatian. Lin, Anda tidak tahu. Gu Qinghan belum kembali. Orang tua itu sangat khawatir tentang cucu laki-laki. Hampir mati karena kecemasan. Aku masih membujuk lelaki tua itu kemarin. Anda adalah panutan di dunia bisnis, tidak ada masalah yang belum Anda selesaikan. Selama Anda turun tangan, Anda pasti dapat membalikan keadaan. Meng Yao. Kamu benar kan? Meng Yao sudah bersamaku selama 3 tahun. Tentang urusanku. Kurang lebih juga mengerti sedikit. Dia menggelengkan kepalanya. Sorot matanya jernih, urusan Qiang adalah karena dia sendiri terlalu terburu-buru. Tidak ada hubungannya dengan Lin. Lin tidak ingin membantu juga wajar saja. Aku mengaitkan bibirku. Semakin kulihat Meng Yao, semakin aku menyukainya. Gu Qinghan tiba-tiba berjalan mendekat. Dengan riang menghalangi di depan Meng Yao. Bagaimana Nona Meng bisa mengatakan itu? Tuan Meng adalah orang yang baik dan sangat menghargai perasaan. Bagaimana mungkin dia tidak peduli pada keluarganya sendiri? Nona Meng, ini terlalu menilai orang lain dari sudut pandang yang buruk. Aku tertawa hampa. Beginilah didikan Gujia. Kita sedang berbicara sebagai keluarga sendiri. Apa hak orang luar sepertimu untuk menyela? Benar-benar menganggap dirimu ibu tiri. Wajah Gu Qinghan sedikit kehilangan muka. Matanya dengan cepat memerah. Aku mendorongnya menjauh. Sambil menatap Meng Yao berkata,
Apakah adik ipar perlu aku mengantarmu pulang? Meng Yao entah memikirkan apa. Benar-benar menjawab dengan, mengikutiku keluar dari rumah tua. Wang Deva mengedipkan mata beberapa kali padaku. Tiba-tiba melangkah maju dengan besar. Kak Meng Yao tidak berdiri dengan tegak. Dengan mudah kubawa ke dalam pelukanku. Wang Deva juga sangat pengertian. Menurunkan partisi kedap suara. Sungguh harum tubuh Meng Mei. Wajah Meng Yao memerah sekali. Meronta ingin menegakkan tubuh. Namun, aku langsung meraih bibirnya. Erat ku peluk di dalam pelukan. Aku mencubit dagunya. Menatap bibirnya yang merah merona. Hou Jie tidak bisa menahan diri. Meronta apa? Lagi pula kalian berdua juga palsu. Apakah kamu perlu menjaganya seperti sebelumnya? Meng Xiaoyao menatapku dengan kagum. Bagaimana kamu tahu? Selama dia bukan orang bodoh, tidak mungkin benar-benar menikahimu. Wajah Meng Yao menjadi pucat. Aku takut dia marah. Cepat-cepat aku menjelaskan. Bukan itu maksudku. Maksudku? Hikiang ingin mendapatkan pijakan di keluarga Lin. Pasti akan memikirkan Lin Ni. Dia mencarimu. Hanya ingin memberiku pil penenang. Sekalian menjual diri di depan orang tua. Agar orang tua lebih merasa bersalah padanya. Meng Yao menundukkan kepala tanpa bicara. Sejak kontrak berakhir, dia seperti menjadi orang yang berbeda. Dulu di depanku, dia selalu begitu menawan. Seperti siluman kecil. Sekarang bagus. Seringkali menunduk tanpa bicara. Merasa teraniaya seperti kelinci putih yang tidak diganggu. Benar-benar semakin disukai. Kapan drama kalian berdua ini selesai? Jari-jari Meng Yao bergerak. Nadanya sangat keras kepala. Bahkan jika aku dan Hikiang palsu, aku dan Tuan Lin tidak mungkin menjadi kenyataan. Jadi kapan berakhirnya? Apa hubungannya? Aku mendengus. Berapa banyak keuntungan yang dia berikan padamu? Meng Yao mengangkat kepalanya. Menatapku. Dengan tatapan yang sangat serius. Dia tidak memberiku keuntungan apapun. Aku hanya membantunya saja. Hikiang dulu membantuku, jadi aku tahu cara membalas budi. Tidak semua hal harus berhubungan dengan uang. Kau menyindir siapa? Aku menyipitkan mata menatap Meng Yao. Dia patuh lagi. Menundukkan kepalanya. Meng Yao, jangan meremehkan hubungan uang. Hubungan uang adalah yang paling sederhana. Hubungan manusia jauh lebih rumit dari yang kau bayangkan. Kau pikir kau sedang membalas budi? Bagaimana kau tahu kalau dia tidak menjebakmu? Aku tidak punya apa-apa. Dia bisa menjebakku dengan apa? Aku menarik dasi. Mengangkat sudut bibir. Tanganku dengan lancar masuk ke dalam roknya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Ketika Meng Yao keluar dari mobil, kakinya terasa lemas. Wajahnya merah padam. Lalu Wang Deva menaikkan partisi. Menatapku dengan senyum di wajahnya. Nona Meng, apakah ini perubahan pikiran? Aku menghisap rokok dengan ekspresi menikmati. Tidak. Lalu mengapa dia turun dari mobil dengan ekspresi seperti itu? Bagaimanapun juga, cepat atau lambat dia akan kembali. Mengapa tidak bersenang-senang terlebih dahulu? Apa salahnya? Wang Deva mengacungkan jempol padaku. Jika berbicara tentang licik, Anda yang paling licik. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, apakah perjanjian antara Anda dan Nona Meng perlu disiapkan ulang? Aku mematikan rokok. Teringat saat Meng Yao terharu tadi. Dengan kedua tangan mencengkeram kerah bajuku. Dan berkata kepadaku, Lin Bei, tunggu sampai ini selesai.
Aku tidak ingin menjadi burung kenari lagi. Ya, Anda pasti tidak seperti itu, kan? Tentu saja. Pria selalu gila di depan umum, tetapi ketika mereka melihat wanita yang mereka sukai, siapa yang tidak memanjakannya? Saya masih ingat sekali dia membeli Deep Sea Secret Realm itu. Itu adalah edisi terbatas dan butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Terlihat jelas itu untuk Nona Gu Qinghan. Wajahnya yang ceria menjadi kaku sesaat. Ya, itu untukku, Abei memang seperti itu. Dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Semakin banyak mereka mengobrol di balik pintu tertutup. Bahkan mereka bertanya tentang tanggal pernikahan kami. Gu Qinghan berkata dengan malu-malu. Maksud kakek adalah semakin cepat semakin baik. Mengapa Direktur Lin tidak masuk? Saya sedang menghisap rokok. Bersandar di kusen pintu, mendengarkan dengan penuh minat. Wang Deva. Orang yang tidak peka ini. Berteriak dengan suara keras. Semua mata tertuju padaku. Gu Qinghan. Sepertinya tidak menyangka. Aku akan tiba-tiba muncul dan menatapku lama tanpa berkata apa-apa. Aku tersenyum sinis padanya, ibu tirinya. Ini kabar baik akan segera tiba. Kakek juga keterlaluan. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Jika ibu tiri juga menyukai Deep Sea Secret Realm, saya akan bertanya pada Meng Yao lain hari. Ketika ibu tiri menikah, bersediakah dia meminjamkannya kepada ibu tiri untuk dipakai oleh para karyawan? Semua orang tercengang melihat Gu Qinghan. Gu Qinghan juga membelalakan matanya. Menatapku dengan tidak percaya. Aku mendengus dingin. Melewatinya dan berjalan menuju kantor presiden. Gu Qinghan dengan cepat mengikuti masuk. Menutup pintu dan bertanya dengan suara pelan. Meng Yao adalah wanita simpananmu di luar sana? Aku tidak berbicara. Hanya menatapnya dengan ekspresi lucu. Aku jujur padamu. Kakek sudah berbicara dengan orang tuaku tentang pernikahan kita berdua. Terlepas dari apakah kamu mau atau tidak, kamu harus menikahiku. Kamu benar-benar tidak perlu memperlakukanku seperti ini. Aku tahu wanita simpanan yang kamu pelihara di luar sana. Selama kamu memutuskan hubungan dengannya setelah menikah, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, bahkan jika aku tidak mencari masalah dengannya, orang tua itu tidak akan melepaskannya. Statusmu saat ini diberikan oleh keluarga Lin. Kupikir kau orang yang pintar. Memahami hubungan kepentingan di dalamnya. Tidak akan membentur batu dengan telur demi seorang wanita. Sudah cukup bicara? Gu Qinghan menatapku apa? Aku menunjuk ke pintu. Berkata dengan tenang. Setelah selesai bicara, enyahlah. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Juga, aku menyarankanmu untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan otakmu. Dengan kondisimu ini ditambah dengan penyakit jiwa, sejujurnya akan sulit untuk menikah. Bahkan orang tua itu mungkin tidak menginginkanmu. Gu Qinghan pergi. Pintu? Dibanting hingga berderit. Aku menatap pintu. Mencibir? Tentu saja, wanita sendiri lebih baik. Meng Yao tidak akan seburuk itu. Hari Sabtu tiba lagi, di luar hujan badai. Ketika aku kembali ke rumah tua. Hampir tengah malam. Ketika aku berjalan ke pintu kamar orang tua di lantai 1. Suara rendah Hikiang terdengar dari dalam. Ayah. Aku sudah menghubungi beberapa eksekutif senior di perusahaan. Mereka semua adalah orang-orang yang Anda promosikan. Selama Anda mengatakan sepatah kata pun, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Tanpa ragu sedikit pun. HM, jangan meremehkan Lin Bei. Orang ini terlihat ceroboh. Tetapi sebenarnya sangat cerdik. Jangan sampai ketahuan. Ayah. Aku mengerti. Ngomong-ngomong, bagaimana urusanmu dengan putri sulung keluarga Gu? Lumayan. Cepat rebut dia. Biarkan si bodoh kedua itu memimpin di depan beberapa hari ini. Kakak laki-lakimu sudah sangat kesal. Sudah lama berhenti. Gagasan untuk menikahi keluarga Gu. Kau bisa mengambil kesempatan ini untuk menikahi putri sulung keluarga Gu. Dengan dukungan Gu Jia.
Anda dapat bersaing dengan Lin Bei. Aku mencibir. Mengirim pesan teks kepada Wang Deva. Lalu menggantung jaket jas. Dan berjalan ke lantai 3 dengan sempoyongan. Hujan deras hari ini turun sepanjang hari. Meng Yao ditinggalkan di rumah tua. Tok-tok. Aku menggigit rokok. Dan mengetuk pintu dengan lembut. Suara Meng Yao terdengar. Dengan sedikit ketegangan. Siapa? Aku mengangkat sudut bibirku dan tersenyum. Adik ipar, buka pintu. Aku adikmu. Suara di dalam berhenti sejenak. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka dengan bunyi klik. Aku langsung jatuh ke tubuh Meng Yao. Menutup pintu dengan tangan di belakang. Dan menekannya ke sisi tempat tidur. Berjalan, kenapa kamu minum begitu banyak? Ini adalah rumah tua. Tuan tua dan Hiki yang ada di bawah. Apakah kamu gila? Aku tersenyum. Mengangkat tanganku dan merobek gaun tali miliknya. Takut apa? Bukankah ini lebih mengasyikan? Adik ipar, wajah Meng Yao memerah. Dan segera terengah-engah karena ciumanku. Aku mengerahkan kekuatan dengan tiba-tiba. Meng Yao langsung membelalakan matanya. Dan mencengkeram lenganku dengan kuat. Wanita benar-benar merepotkan. Kadang ingin pelan-pelan. Kadang ingin cepat-cepat. Sebulan kemudian, berita tentang kebangkrutan grup Lin dan likuidasi menyebar ke seluruh kota. Manajemen internal grup bergejolak. Harga saham anjlok. Banyak orang tua mulai gelisah. Agar drama terlihat lebih realistis, aku menghilang pada hari itu. Membiarkan Wang Deva tetap di grup untuk menstabilkan situasi. Sementara aku tinggal di rumah yang dulu sekali. Kubelikan untuk Meng Yao. Meng Yao datang mencariku setengah bulan kemudian. Dia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Terlihat jelas lebih kurus. Begitu melihatku, dia langsung memelukku dengan mata merah. Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah mencarimu lama sekali. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Aku tidak bicara atau bergerak. Meng Yao dengan mata merah mendongak menatapku, mengulurkan tangan menyentuh janggutku. Dengan ekspresi kasihan, walaupun bangkrut, bahkan jika kamu tidak punya uang, aku tetap bersedia mengikutimu. Jangan putus asa. Uang yang kamu berikan padaku dulu, aku simpan dan tidak menggunakannya. Bersamanya tidak akan membuatmu menderita. Hatiku bergetar hebat, aku menundukkan mata. Menatap Meng Yao dengan serius. Berbicara dengan nada menyedihkan. Sebenarnya kamu tidak perlu mengatakan ini. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Mengikutiku lebih baik daripada mengikuti lelaki tua Hikiang. Dia pasti meninggalkannya jalan keluar. Meng Yao menggelengkan kepala dengan erat. Hanya dia yang memeluk pinggangku. Bersamanya itu hanya akting. Awalnya dia memberitahu lelaki tua itu bahwa setelah ayahnya meninggal, ada seorang lelaki tua yang selalu membantu. Lelaki tua itu sekarang berada di rumah anak-anak di Jida. Lelaki tua itu tidak rukun dengan kedua anaknya. Jadi lelaki tua itu berharap dia bisa pulang dengan sah untuk berbakti. Tetapi anak sulung itu sangat menginginkan uang. Dia pasti tidak akan mentolerirnya mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan harta keluarga. Hanya ingin berbakti kepada lelaki tua itu. Membalas budi selama bertahun-tahun. Jadi dia perlu mencari gadis biasa untuk kembali. Agar anak sulung itu menurunkan kewaspadaannya. Jadi aku setuju untuk menemaninya berakting. Tapi aku benar-benar tidak tahu bahwa anak sulung itu adalah kamu, dan bahkan tidak tahu bahwa dia ingin menggunakan ini untuk membuat mati rasa. Dan mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan. Aku dengan lembut menepuk punggung Meng Yao. Sudah memberitahunya bahwa hati manusia itu berbahaya. Orang seperti Hikiang terlihat lebih beradab daripada ayahnya. Dia lebih licik dari lelaki tua itu. Jika dia tidak menginginkan harta keluarga, keluarga Lin baginya sama sekali tidak memiliki keuntungan, belum lagi lelaki tua itu. Dengan mudah menerima Meng Yao. Ini sendiri tidak masuk akal. Dia bersusah payah membiarkan Hikiang masuk. Cara tercepat bagi Hikiang untuk mendapatkan pijakan di Ornan adalah dengan pernikahan.
Bagaimana mungkin dia benar-benar membiarkan Meng Yao menikah? Adapun keluarga Gu, mereka semua adalah pengusaha ambisius. Siapa yang tidak ingin menelan pihak lain dan menjadi bos? Apalagi orang-orang tua di grup itu. Hikiang diam-diam menghubungi mereka atas nama lelaki tua itu. Mereka semua adalah rubah tua selama ribuan tahun. Begitu mereka mendengar bahwa Hikiang kemungkinan akan menikah dengan keluarga Gu. Dan maksud lelaki tua itu sangat jelas. Mereka yang berpikiran cepat segera mulai mengkhianati perusahaan. Orang tua itu secara pribadi pergi ke grup. Berniat untuk mengganti presiden. Beberapa karyawan awalnya tidak mau. Tetapi orang tua itu tiba-tiba mengumumkan berita pernikahan Hikiang dan Nona Gu. Gu Yao untuk menunjukkan ketulusan. Juga meminta Nona Gu untuk secara pribadi pergi ke rapat pemegang saham perusahaan. Pemungutan suara akan dilakukan minggu depan. Aku dengan acuh tak acuh menjawab dengan gumaman. Sambil memeluk Meng Yao dan bersandar di sofa. Meng Yao, apakah kamu benar-benar yakin ingin bersamaku? Bahkan jika kamu harus menjalani kehidupan yang sulit di masa depan, kamu tidak akan menyesal. Meng Yao berbaring di dadaku, Lin Bei sebelumnya. Aku benar-benar berpikir untuk meninggalkanmu. Aku selalu merasa bahwa kita sama sekali bukan orang dari dunia yang sama, kehadiranku di duniamu. Awalnya hanyalah sebuah kecelakaan. Saat aku sangat membutuhkan bantuan. Kamu muncul. Aku sangat berterima kasih padamu. Tetapi tidak pernah berpikir untuk menjeratmu. Aku tahu bahwa pada akhirnya kamu akan menikahi seorang wanita muda dari keluarga kaya yang sederajat. Itulah jalan yang seharusnya kamu tempuh. Tetapi sekarang kamu mengalami hal seperti ini. Aku dengan egoisnya tidak bisa melepaskanmu. Jika kamu juga orang biasa, apakah kita bisa terus bersama? Aku mencium dahi Meng Yao. Apakah Meng Yao berdua bisa sampai akhir? Tergantung pada tekad, bukan pada latar belakang keluarga. Malam itu, kamu bertanya apakah aku akan menikahimu? Aku selalu ingin memberitahumu. Tidak akan. Pada hari rapat pemegang saham, orang tua itu membawa Hikiang dengan ekspresi kemenangan. Tetapi tepat sebelum hasil pemungutan suara akan diumumkan, aku membawa polisi masuk ke ruang rapat. Di depan semua orang, polisi membawa pergi beberapa direktur atas tuduhan membocorkan rahasia dagang dan menerima suap dalam jumlah besar. Seluruh situasi langsung berbalik. Aku menarik kursi dan duduk bersila di depan pintu. Melihat ekspresi sedikit tersenyum di wajah lelaki tua itu sebelumnya. Harus dilanjutkan? Biarkan aku melihat bagaimana kelompok yang aku dirikan dengan susah payah dihitung dan dibagi oleh kalian. Orang tua itu tergagap dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, wajahnya membiru. Aku melambaikan tangan. Wang Deva segera mengeluarkan setumpuk dokumen. Satu dewan direksi. Setiap orang diberi salinan dokumen yang merinci bagaimana orang tua itu bangkrut karena perjanjian perjudian di masa lalu. Grup Lin saat ini adalah perusahaan yang aku dirikan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang tua itu. Ditambah lagi, aku diam-diam mengumpulkan banyak materi gelap tersembunyi dari para eksekutif senior di dalam grup. Pada dasarnya, aku memegang kendali setiap orang di tanganku. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Bahkan Hikiang menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Alasan mengapa aku tidak mengungkapkannya sebelumnya adalah untuk menjaga martabat lelaki tua itu. Tapi aku tidak menyangka. Orang tua itu benar-benar akan memikirkan properti putra kandungnya untuk memberi kompensasi kepada putra orang lain. Dengan beberapa direktur yang ditangkap sebelumnya sebagai contoh. Para direktur yang tersisa segera bangkit dan memberikan suara lagi. Tidak diragukan lagi. Hikiang keluar dengan hasil 0 suara. Hikiang, yang selalu tenang dan santai, tidak dapat menerima kenyataan ini. Penyamarannya langsung hilang. Dan langsung menelepon keluarga Gu. Tapi jawaban di ujung telepon jelas sangat realistis. Dia tidak bisa mendapatkan posisi presiden. Pernikahan itu secara alami dibatalkan. Pengusaha memang sangat realistis. Di luar gerbang perusahaan. Dari jauh aku melihat Hikiang menghentikan Meng Yao. Meng Yao, aku tulus padamu. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kau tahu niatku padamu. Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk menikahi guru itu.
Aku hanya ingin menggunakannya untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik ibuku. Dia berdiri tidak jauh sambil merokok. Melihat hanya Meng Yao yang menatap Hikiang dengan wajah dingin. Hikiang, apakah kau benar-benar tidak tahu tentang aku mengikuti Lin Bei selama 3 tahun? Aku bodoh. Tapi sampai sekarang, kau masih berpikir aku akan percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Kau dulu menderita. Kau bisa menemukan seseorang. Aku dengan tulus bahagia untukmu karena kau mencintaiku dengan tulus. Aku juga berharap kau bisa hidup dengan baik di keluarga ini. Jadi aku setuju untuk menemanimu dalam sandiwara ini. Tapi kamu, dari awal sampai akhir, memanfaatkan aku. Kamu bilang barang ibumu ada di keluarga Lin. Tapi ibumu itu benar-benar hanya seorang wanita simpanan. Bagaimana bisa ada barang dari keluarga Lin? Itu miliknya? Kamu mengatakan semua ini sekarang. Hanya karena kamu kalah. Sejujurnya, Lin Bei jauh lebih baik darimu. Dia tidak akan seperti kamu, memanfaatkan orang lain dengan kedok ketulusan. Dia jauh lebih jujur darimu. Meng Yao mendorong Hikiang. Dengan tatapan tegas, dia berjalan ke arahku. Di luar cerita, orang tua Lin Bei menikah karena bisnis. Aku sudah tahu tentang ini sejak kecil. Kakek tidak menyukainya. Sejak melahirkan Lin Bei, ibunya terus-menerus melakukan kekerasan dingin padanya. Lin Bei kecil juga pernah berharap pada ayahnya. Hanya saja kakek sama sekali tidak peduli pada keluarga. Sebulan, paling banyak hanya pulang sekali. Dia tahu tentang keberadaan Hikiang ketika Lin Bei berusia 8 tahun. Tahun itu, Hikiang berusia 6 tahun. Ibu Hikiang dan ayah Lin Bei sama-sama berselingkuh. Ayah Lin Bei sejak saat itu mulai menghidupi keluarga wanita itu, termasuk suaminya yang kecanduan judi. Lin Bei pernah ikut ibunya menemui wanita simpanan itu. Seorang wanita yang sangat pandai merayu dan sangat lihai. Setelah pulang, ibunya sangat terpukul. Dia sangat menjaga harga dirinya. Sejak itu, dia menjadi depresi. Tidak lama kemudian, dia jatuh sakit. Pada saat-saat terakhir ibu Lin Bei sakit parah, Lin Bei menelepon kakek. Tapi yang terdengar dari seberang telepon hanyalah desahan seorang wanita. Kakek bahkan tidak mendengarkan Lin Bei sampai selesai berbicara dan langsung menutup telepon. Hubungan ayah dan anak mereka hancur dalam semalam. Lin Bei memiliki bakat bisnis yang hebat. Ini diwarisi dari ayahnya. Setelah kuliah, dia mengambil jurusan grup keuangan. Setelah lulus, dia langsung bergabung dengan grup Lin. Saat itu, Lin adalah Lin yang didirikan oleh kakek. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Kakek kalah telak dalam perjanjian taruhan. Lin Bei membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membalikan keadaan. Itu adalah pertama kalinya kakek meminta bantuan Lin Bei. Jangan bicarakan ini di luar nanti. Urusan perusahaan, aku tidak akan ikut campur lagi. Orang tua selalu mengutamakan harga diri di atas segalanya. Terutama bagi orang seperti tuan tua yang telah menguasai dunia sepanjang hidupnya. Lin Bei setuju. Tetapi hanya mengajukan satu syarat. Tidak boleh menikahi wanita itu. Lin Bei tahu bahwa setelah ibunya meninggal, tuan tua sudah berniat menikahi wanita itu. Hanya karena perkataan Lin Bei ini. Wanita itu tidak pernah bisa memasuki gerbang keluarga Lin sampai dia meninggal. Kudengar matanya tidak tertutup saat dia meninggal. Hikiang memasuki keluarga Lin sebagai tindakan sepihak tuan tua. Hanya kurang dari sebulan setelah ayah kandung Hikiang meninggal. Mungkin karena terlalu mencintai wanita itu seumur hidup. Selalu ingin memberinya status. Jadi tuan tua memberikan kompensasi atas perasaan ini kepada putranya. Ketika tuan tua memberitahu Lin Bei tentang hal ini, dia menangis terseduh-seduh. Lin Bei tidak menghalangi. Bukannya dia tidak membenci. Tetapi karena dia sudah memiliki gadis yang dicintainya. Mimpi Yao Lin Bei berpikir dia menyetujui permintaan tuan tua ini. Maka di masa depan tuan tua juga tidak bisa menghalanginya untuk menikahi Meng Yao. Pada akhirnya, ini hanyalah kesepakatan bisnis. Hanya saja dia tidak menyangka.
Perasaannya dengan Meng Yao belum berkembang. Dia sudah lebih dulu menyerah. Lin Group sebenarnya selalu berada di bawah kendali Lin Bei. Wang Deva sudah lama menemukan tindakan kecil Tuan Tua dan Hikiang secara pribadi. Dia bisa saja menghentikannya sejak awal. Tetapi untuk membuat Meng Yao merasa kasihan padanya. Dan juga membersihkan sekelompok pengkhianat di perusahaan. Dia memilih untuk membiarkannya terjadi secara alami. Daqiang melihat tidak ada harapan untuk mewarisi bisnis keluarga. Dia pergi dari tempat laki-laki jahat sendirian. Setelah Hikiang pergi, Tuan Tua jatuh sakit parah. Pernikahan Lin Bei dan Meng Yao diadakan dengan sangat meriah. Mereka bukan pernikahan bisnis. Jadi tidak mengundang banyak pengusaha. Hanya teman-teman biasa. Tuan Tua saat itu berada di bangsal rumah sakit. Wang Deva memberinya. Mengirim video pengkhianat internal. Ketika Meng Yao bertanya apakah Lin Bei akan menyesal. Lin Bei menatap Meng Yao dengan penuh kasih sayang. Jika bahkan wanita yang kucintai tidak bisa kubawa pulang, maka aku akan menyesal seumur hidup. Tuan Tua di ujung telepon tenggelam dalam pikirannya. Dia tersenyum lega. Dalam setengah jam kemudian, EKG kembali menjadi garis lurus. Hidup ini singkat. Harus dihabiskan bersama orang yang berharga. Baru tidak dianggap menyia-nyiakan seluruh teks selesai.